Gue lihat lu 2018 udah kayak gini sih kayaknya. Kayak belum Enggak rebel ini ya. Iya, kayak dulu kayak masih pakai floral kayak yang kayak kemeja gitu celana ya. tuh yang kayak ininya bolong gitu Iya, kan. iya, Bingung gue, iya. orang punya celana dibolong-bolongin ngapain ya? Warna-warna yang Mejuku Hibiniu itu seru juga loh buat dipakai. Gue pernah loh. Gitu. Gue pernah pakai fashion gitu. Ini warnanya kayak Yupi. Yupi pink dong, Yupi Enggak, Yupi itu ya kayak Mejuku Hibiniu juga. Oh, Entah yang kayak cacing. Iya, celana gue merah, terus sepatunya hijau, kaos kakinya dipanjangin lah, pakai alpukat gitu. Iya. Haternya banyak. Saya mau klarifikasi untuk anda yang menuduh saya lewat jalur ordal gitu ya. Saya ini Kameranya mana? itu Let's go. ayo. Kenapa gue diam? Aku ada di mana? Oke, halo Tem. Oke, halo. Halo. Ini teman lama yang lupa kini kembali. Iya, kita kembali ya. Tepuk tangan dulu buat Temi coy. Di ATM. Di ATM, COTM. Bentar lagi GM Megasus gitu. Oke, Tem, halo. Oke, halo. Lu gimana kabar lu? Luar biasa sih, baik sih, selalu ya. Sehat ya? Kapan pernah liat gue sedih? Bener sih, nggak pernah ya. Iya. Oke. Ini gue begini nggak apa-apa nih ya. Stylist kayak gini. Soalnya sebelumnya ya Tem. Iya. Gue tuh kayak nggak pernah ngeliat stylist gue sendiri. Gue lebih kayak ya udah smooth aja gitu, kayak ngomong apa kayak gaya gue penampilan bodo amat. Karena lu nih, karena khusus lu, ya. iya, karena lu lebih ke fashionable, makanya gue bawa atribut-atribut yang lebih fashionable juga. Tapi lu keren gue. Makasih ya atributnya yang sudah dibawa ini. Masih minjem kan? Gak apa-apa. Oke, jadi namanya kan Temi nih. Iya. Nama lu kan Temi Lee itu nama marga atau nama panjang atau gimana? Sebenarnya marga asli Chinese gue itu Liao gitu. Liao. Li itu versi di Korea-Koreain gitu. Oh iya. Karena di fashion lu lebih ke Korea makanya lu bikin jadi Karena Lee. kiblatnya ke sana sih gitu. Jadi awal sempat ganti nama, bingung mau apa nih marganya nih gitu. Kalau Liao kan kayak biasa lah. Jadi gue nyari Li aja deh kayaknya enak. Iya, karena Lee ada marga di Korea Iya, ya. ada L juga sama Iya, jadi iya, udahlah Temi Li aja. Oh, tapi nama asli lu Temi doang berarti? Iya, cuma kalau yang asli banget biasanya untuk dilingin aja sih. Beda bisnis. Oh, iya benar. Gue nggak ngerti Stats name aja, stats name ini. Temi Lee stats name. Cuma nama Teminya name asli itu. Berarti orang-orang kenal lu berarti Temi Lee ya? Temi Lee, lebih iya. ke Temi Lee, oke. Lu sekarang berarti ada di klub mana nih? Sekarang gue di Excelsis. Excelsis. Iya. Baru banget join sih itu. Baru banget join. Sama sih di Futurism juga kan? Oh iya. Jadi sebut dong, malu. Tapi lu masuk Excelsis tau gue sama couple ya? Iya, bareng sama couple gue. Bareng sama couple, sepaket ya? Iya, betul. Itu kayak lu emang pengen ada tujuan pengen masuk sana, apa ada tarikan atau gimana? Sebenarnya tuh kemarin tuh ya gue nyari sendiri gitu kan, maksudnya gue perlu klub lah ya gitu. Terus? Karena sebelumnya di klub gue yang sebelumnya itu ada rules yang nggak boleh double gitu. Jadi daripada gue pengen join banyak klub gitu, karena kan tujuan gue tuh pengen punya banyak teman gitu. Kayak lu terus teman-teman yang lain di sini, gue juga pengen kenal lebih banyak gitu. Iya kan. Cuma kan kalau ada batasan nggak boleh double klub kan, menurut gue agak susah iya, gitu. kayak lu punya teman jadi dibatasin Dibatasin gitu, jatuhnya cuma kan. ya ini sih gue maklumin karena kan ada kasus juga kayak klub yang double ternyata ada yang kayak cepu dan lain-lain gitu ya. Mungkin ketua di sana tuh membatasi hal-hal tersebut gitu supaya nggak terjadi. Gue sih memaklumi, makanya gue lebih baik ya langsung aja gue mengundurkan diri tapi baik-baik gitu gue bilang. Iya. Kalau gue bilang maksudnya mau join klub lain, seperti itu sih. Berarti kayak tujuan lu keluar kayak emang kayaknya gara-gara gak boleh double klub. Gak boleh double klub aja. Tapi maksudnya lu oke loh, karena kayak lu lu pengen double club tapi kayak nggak diem gitu sama yang tadi Maknamiti itu ya. Karena gue sempet bilang maksudnya daripada gue diem kan nggak enak ya, Iya, akhirnya ketahuan lagi kan. Ntar makin banyak masalah. Iya masalah. Kan? Sedangkan gue tujuan main Audi kan pengen punya baik teman, bukan punya musuh gitu ya. Iya. Jadi gue masuk baik-baik, gue keluar baik-baik. Dan kebetulan gue nemu Excelsis sih waktu itu. Jadi ya langsung gue tanya aja staffnya gitu, ada slot nggak kira-kira untuk COTM? Enggak sih, bercanda gue.
Untuk gue sama Sama ya? couple gue gitu. Tenang, suatu saat ntar gue yang jadi CTM nih. Oke. Canda. Tapi berarti lu kenapa lu pilih Excelsis jadi klub lu? Itu kenapa? Karena sih nggak ada alasan tersendiri ya. Entah itu maksudnya di sana banyak temen gue atau apa. Karena gue join klub manapun pasti banyak temen gue di situ. Iya gitu sih, kan. karena emang lu player lama juga, Iya, cuma gua juga. jarang main aja ya. Betul ya, gue udah lumayan lama sih ya. Oke. Nah, jadi pas kenapa lu tanya Excelsis gitu ya? Ya, biasanya gue ada teman gue yang dia ini kayak suka merhatiin klub-klub karena dia sering banget online. Gue sering tanya sama dia, kayak klub yang sekarang yang lagi aktif nih apa aja sih gitu. Yang anak-anaknya seru, yang kira-kira yang sering meet juga gitu. Nah, teman gue ini rekomendasinya Excelsis gitu. Jadi ya udah gue join. Tapi emang benar Excelsis tuh emang menurut gue tuh tinggi banget sih sekarang kayak. Oh gitu ya? Iya, kayak membernya ya udah mentok-mentok gitu loh. Kayak Futur. Iya ya. Tapi kemarin gue baru mau join aja, udah langsung ada meet kan. Heeh. Nah, gue juga sempat diajak, ayo ikut sekalian gitu. Karena kemarin gue bentrok dan dadakan, jadi ya gue nggak bisa ikut. Mungkin next time. Iya, next time ya. Kalau Iya. ada Get Excelsis kita boleh lah ketemuan lagi. Kan gue juga, Iya. gue juga Ada part juga dari kan? Excelsis juga. Futurism juga dong. Futurism Iya. juga. Futurism dan Excelsis baikan lah ya. Jangan ada pertengkaran di antara kedua. Oke, jadi udah ngomongin bahas Nick, udah bahas klub. Nick lu apa sih? Gue lupa. Juhani. Johani ya? Iya. Johani sama kapal? Jihani kapal gue. Johani sama Jihani. Iya. Dapat nama itu dari mana? Sebenarnya sih Juhoni. Juhoni itu terinspirasi dari nama rapper di Korea. Itu rapper ya grupnya Monsta X. Itu Monsta namanya X. dia Juhoni. Oh. Makanya gue pakai nama itu. Terus kan biasanya kalau couple kan nicknya mirip-mirip gitu kan. Makanya udah Jihani deh. Di pleset-plesetin gitu. Pleset-plesetin. Jadi keren sih, maksudnya jadi Nick couple gitu Ini kan. couple jadi ya. Oke, gue coba buka chart lu dulu nih. Jadi lo ini chart baru ya, level 5 itu chart baru berarti ini ya? Sebenarnya kalau dibilang cara baru, cara lama, semuanya juga level 5 gitu karena Oh, chart lu semua level 5? level 5 semuanya. Oh. Cara utama gue sebenarnya yang Sereoi itu ya. Ya kan? Iya. Yang gue apply ke Futur. Cuma itu juga gue nggak aktif. Aktifnya sekarang yang ini. Iya, gitu. Semuanya karena level 5 semua. karena ini dijadikan COTM. Karena COTM. Iya, gitu. orang kenal lu dengan Nick Johani Iya. gitu kan. Cuma kemarin yang pas DOTM juga nicknya beda lagi kan. Pas gue di Selcode gitu kan. Sel Cimi Oh kan. ya, lu dulu yang di DATM Selcimi. Iya. Tapi sekarang Selcode udah ini kayaknya. Mungkin lagi kurang aktif kali Kurang ya. aktif ya. Iya. Bentar nih, gue mau lihat ininya dulu. Couple listens seorang COTM tuh kayak gimana gitu kan. Aduh. Gelap ya. Sebentar ya. Gue juga nggak bingung loh apa ya. Gue boleh bacain nggak? Iya. Mau Nggak apa-apa ya? Itu gue baru baca loh sekarang. Lu beneran? Iya benar. Gue baca, lu nggak boleh lihat, gue aja. Biar keren. Oke. Ada adalah pasanganku. Waduh. Kok saya deg-deg gitu kan? Beb. Ntar gue dikira belok anjing. Enggak. Beb, be happy. Be whatever you wanna be. Asal kamu bahagia, I'm forever yours home and I love you always. Gila. Iya. Begini nih COTM. Di balik kesuksesan COTM ada pasangan yang mendukung. Bener. Iya. Tapi gila ya, maksudnya kan couple lu itu kan bukan player Audi banget, tapi Iya. lu ajak begini demi COTM apa gimana? Enggak sih, karena sebelum COTM pun ya gue udah sempat main sama dia gitu. Ya cuma memang kita jadi kenal dulu, di real kenal dulu. Udah gitu ya udah kayak jadian dulu gitu kan. Baru gue ajak main Audi. Gitu. Di Audi ya udah kapelan sama dia, masa sama yang lain gitu kan. Iya. Ya udah kita sering beberapa kali main bareng kayak gitu. Kalau COTM sih ya udah kayak maksudnya pengen apply aja karena kemarin kan sempat DOTM juga di periode bulan Agustus tahun 2020 gitu kan. Karena gue ngerasain pas DOTM asik nih gitu kan. Kayak jadi terkenal gak sih, kayak banyak yang nyari lu, bukan banyak nyari lah. Nggak nyari sih, kayak Lebih baik yang kayak- recognize aja, baik yang tahu gitu kan. Kayak lu masuk ke rumahnya kayak, oh lu yang DTM gitu-gitu ya. Iya, baik kan, oh kakak DOTM nih gitu. Gue pengen bikin bahwa image DOTM itu ternyata ya nggak sombong, nggak apa, karena gue welcome banget. Halo, gue semua gue sapain. Gitu. Iya. Tapi kalau gue yang jadi DTM gue kayak songong sih. Ini aja laga gue udah kayak gini ketemu Temi. Tapi kayaknya timbalnya jauh sekali ya. Maksudnya lu yang di sini, gue yang di sini nih. Enggak Bahkan lah, gue di bawah gitu. lagi. Enggak lah, sama semua sama. Aduh, jangan gitu lah.
Gue nggak ada ganteng-gantengnya, cu. Nggak perlu ganteng, yang penting hatinya. Iya, lu harus pede kalau lu Ya, itu lu ganteng. pede aja. Bener. Nah, terus gini, lu kan kalau main game ini kan biar untuk nyari temennya banyak kan, Iya. biar nyari teman gitu, nyari relasi, Betul. menjalin kasih, enggak. Menjalin kasih. Nggak Nah, salah sih. kan lu kayak gitu. Kalau kapal lu sendiri gimana? Kapal gue sendiri itu ya, dia tuh kalau maksudnya apapun yang gue lakukan gitu ya, gue lagi main game apa dia ikut gitu. Jadi kayak lebih ngikut lu aja kalau dalam Ikut game aja gitu ya. ya. Selain Ioden saja misalnya kayak gue lagi main game offline ya, kayak Resident Evil yang kemarin tuh remake 2 sama 3. Hmm. Yang 7 juga. Ya udah, gue lagi main, kita zoom deh, share screen. Heeh. Dia nontonin gue kayak live streamer gitu Oh, kan, iya? gue teriak-teriakan, takut gue gitu kan. Gue nggak suka game horror, cuma seru di situnya gitu. Oh. Jadi kayak apapun aktivitas gue, dia ikut gitu aja sih. Tapi dia kayak gampang kayak lu juga gak kayak gampang berbaur sama orang baru gitu. Iya, dia easy going sih. Easy serunya, going iya. sama juga ya. Iya, dan nggak tau malu juga ketika kita lagi misalnya rame-rame nih mau orang nggak kenal. Ya. Lu ngomong gak tau malu juga, berarti gue juga gitu kan? Mirip-mirip mungkin kayak lu gitu kan. Berarti lu menyindir gue dong? Enggak, sisi positifnya Oh, iya, asik kan bener. orangnya. Asik, Iya. bener. Intinya sih seru orangnya gitu. Seru ya? Ya kayak gue lah. Oke. Gue tutup dulu. Nah, terus ini pertanyaan gue lagi nih. Lu kan jadi DOTM itu di tahun berapa? 2020. 2020. Kayaknya ya, 2020. Heeh. Sedangkan COTM itu 2021. 2021. Iya, betul. Dalam setahun aja ya. Dengan periode secepat itu, kayak banyak kendala gitu gak sih? Kayak ada orang yang ngatain lu atau kayak Iya. kayak jatuhnya gimana gitu? Yang mempertanyakan tapi dalam konteks nyindir kali ya. Maksudnya, ini masih TMI langganan lagi gitu kan. Kemarin udah DOTM, sekarang COTM lagi gitu kan. Ya maksudnya mungkin mereka nyindir itu apakah ada orang dalam gitu kan. Kayak kok gampang banget apply-nya. Kayak maksudnya gue udah apply berkali-kali. Iya, karena banyak loh katanya orang yang apply sampai ratusan kali pun ada tapi nggak ini. Itu dia, keterima. iya. Saya mau klarifikasi untuk anda yang menuduh saya lewat jalur ordal gitu ya. Saya ini Kameranya apply-nya itu di sini dong. Oh, ini, oh, iya. Oh, kamera gua Kalau sini. situ, Iya. Oke. Ayo, lanjutin. Apply itu 1 tahun DOTM gitu kan. COTM 6 bulan. Kenapa anda nggak dipilih? Mungkin fotonya kurang bagus gitu. Jadi coba estetika fotonya dilihat lagi, pencahayaannya juga. Jadi mungkin si admin yang lihat, oh ini oke gitu ya untuk jadiin DOTM dan COTM. Mungkin ya itu variabelnya gitu sih. Kalau menurut gua, karena ketika gua apply berkali-kali pun itu fotonya gua ganti-ganti terus. Jadi nggak sama. Foto apa sih maksudnya? Foto-fotonya. Oh, foto. Oh, iya. fotonya. Ceritanya aja sih paling sama. Tapi karena kayak menurut gua kalau mau jadi DOTM itu foto itu kayak yang paling bikin lu naik gak sih? Iya, Kalau betul. fotonya kurang menarik kayak nggak mungkin dipilih gitu loh. Bener-bener karena Iya kan itu semua orang yang main Audi di periode bulan itu bakal ngeliat foto lu kan. Kalau foto lu kayak, oh ini kayak kurang bagus nih, Iya, kamu kalau- pasti nggak dipilih juga Iya, gitu kalau kan. fotonya gersang juga kan. Kalau gua lagi main nih misalnya kan foto, buluk. Masa jadi kayak setiap loading screen begini dulu gua. Gue kayak bilang, gitu. saya vakum sebulan, ada lu gitu kan biasanya. Itu jahat sih kalau kayak gitu sih. Biasanya gitu bercandainnya. Iya. Gitu sih. Tapi banyak yang bilang lu berarti kayak main orang dalam. Ya ada sih kayak gitu juga. Tapi yang padahal mah enggak kan. Padahal enggak, gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh, makanya kalau mau jadi DTM tuh sering-sering ganti foto ya. Ya sering-sering rajin-rajin aja, apply ganti foto juga. Iya, iseng-iseng. Lalu dalam sebulan mah keluar waktu 10 menit mau cari foto doang mah gampang gitu kan. Ke warung Teh Yuli, foto ya kan? Hey. Sambil ngopi. Kok ke Teh Yuli ngopi? Harusnya apa? Enggak. Kenapa ngeteh jadi kopi? Teh Yuli maksudnya. Oh. Aing teh Sunda kan Bogor orang teh. Oh iya, aing teh salah, sorry ya. Kalau gue juga bisa lah ngomong Sunda loh. terbaik emang. Ayo. Lu bisa? Dikit. Oh ya lu kan Bogor ya? Gua lupa. Iya. Oke. Hayang naon sih ya? Aing sial. Itu kasar ya teman-teman, jangan ditiru. Tidak baik. Iya, soalnya anak-anak futur beberapa emang ada orang yang bisa Sunda. Gue suka diajarin bahasa-bahasa kasar. Bahasa-bahasa kasar diajarin Iya, kan. kayak jadah gitu kan. Jadah ya? Jadah. Tahu gak jadah? Haram jadah gitu. Iya, haram jadah. Astaga. Iya, gue diajarin bahasa-bahasa kasar, cu. Parah. Gue Oke. kalau belajar bahasa-bahasa daerah pasti pertama gue belajar tuh bahasa kasar. Bahasa kasarnya pasti ya. Karena gampang diinget. Yang kasar-kasar pasti inget gitu kan. Betul. Lagi di videoin. Oke. Jadi gini, ini kan kita masih ngebahas soal DOTM COTM ya. Iya.
Terus tadi udah ngomongin bahas soal main orang dalam atau enggak gitu kan. Hmm. Nah, gini. Gua ada nih satu guest kemarin. Iya. Dia seorang streamer. Kebetulan dia COTM dan DOTM juga nih. Oke. Nah, dia tuh pernah bilang begini. Kalau dia bilang itu, kalau lu COTM, itu adalah sebuah kutukan. Sebuah kutukan. Kutukan bahwa kalau lu habis daftar menjadi COTM, dalam beberapa bulan tiba-tiba bakal cerai gitu. Caranya cerai maksudnya? Caranya cerai, bahkan realnya juga bisa. Oh gitu. Katanya sih gitu. Waduh. Gimana pendapat lu kalau denger kata gitu kan? Aduh. Coba gimana? Gimana nanggepin ya? Soalnya kan baru banget nih COTM di periode April ya, gue tuh. Hah? Bulan sekarang bulan apa? Mei. Oh ya, April. April. Jadi gue belum bisa komentar sih masalah kutukan-kutukan itu ya. Cuma gue nggak percaya sih kayak gitu. Karena itu kan maksudnya lebih ke gimana lu ngejalaninnya aja sih, iya gitu sih, kan. Sih. Maksudnya ya mungkin ada cerita-cerita yang kayak gitu mungkin jadi bawaan kayak ke bawah mindset lu aja. Oh ini kutukan gitu. Apakah hubungan saya dengan dia akan berantakan gitu kan. Jadi ya tergantung lu jalaninnya aja. Karena jujur hubungan gua sama cewek gua itu nggak ada sangkut pautnya sama Audi sih. Iya gitu. sih sebenarnya gitu sih ya. Audi ini tuh nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang lain ada juga mungkin ketemu pasangan yang sekarang itu lewat Audi, iya kan, biasanya kan kapelan gitu kan, kok asik gitu kan, chat-chatan, kok nyambung, baper gitu kan, akhirnya jadian. Cuma kan kalau gue kan jadian dulu di luar Audi, baru main Audi. Jadi kalau menurut gue sih nggak ngaruh kali ya, gitu. Semoga ya. Kayak itu jatuhnya kayak sugesti aja gitu, sugesti jangan aja disering sih. didengar lah kalau bisa lah. Iya benar-benar. Gitu. Iya. Bentar ya, aku ngantuk. Aduh, kacamatanya hitam soalnya. Iya gelap, enak, pengen bobo, mata gue berat banget udah bengkak sebelah. sebelah. Cahaya agak silau, lu pasti remang-remang. Jadi gitu. sebenarnya guys ini tuh gue bukan fashionable. Soalnya mata gue tuh emang lagi ada luka. Lu jangan gitulah, masa buka-buka begitu, nggak berani gue. Ngerendah aja sih, ini maksudnya mungkin versi lightnya dulu kayak gini. Lu mah kalau ngomong itu mereka butuh bukti, Oh, gue gitu. buka dong. Oh, jangan dong, Janganlah. Jadi mata gue sebenarnya lagi bengkak sebelah sih, jadi gue coba pakai kacamata hitam dulu lah, biar aman. Daripada ntar komennya malah ngeledek gue aja udah ngelawak begini udah diledek, apalagi dengan mata kayak gini gitu kan, nggak mau gue. Tapi karena ini keren ya kali ini ya, yang kemarin kan soalnya simple banget gitu ya. Sih kemarin simple aja, kayak cuma pakai kacamata biasa gitu kan. Nah gini, oke lanjut ya. Udah nih, kita udah lewatin lah soal seputar COTM, DOTM. Kenapa nih Teh? Nggak, soalnya di Audi gue tuh kayak biasa banget kan. Lu mau bahas apa juga kalau teman-teman yang lain mungkin bahas prestasi, mungkin ada ikut championship apa, turnamen apa. Saya tidak ada. Iya. Ava banyak berapa juta. Saya hanya Ava diskon 80%. Tapi jadi bingung nih kalau misalkan Audi nggak banyak dibahas, pasti ada sesuatu nih yang lain yang dibahas. Maksudnya gimana nih? Ya pertanyaan selanjutnya apa nih kira-kira? Oh iya. Nah, itu dia. Ya benar sih. Ini nyambung sih maksudnya. Tadi kan ngomongin fashion ini mah nggak penting lah ya. Aduh. Karena ini cuma dunia maya doang. Okay. Kalau ngomongin lu lebih ke real gitu. Iya, karena lu orang yang fashionable gitu kan. Apalagi dengan profile lain lu kan. Apa? Fashionable? Entusias. Iya. Bukannya Inggrisnya enthusiasm. Enthusiasm. Ya itulah. Kenapa lu menyebut diri lu sebagai itu? Ya kalau saya bilang fashion profesional kan Kesannya kayak pro banget. Kesannya kok tinggi iya. gitu kan, kok soms gitu kan. Iya. Sedangkan gue juga nggak ada background yang kayak kuliah atau sekolah fashion kan. Jadi gue nggak tahu kayak maksudnya kaidah-kaidah yang seharusnya dalam berfashion itu seperti apa sih. Kan gue nggak tahu. Jadi gue menyebut diri gue ya entusias. Ya gue berentusias akan hal ini gitu. Kayak misalnya lu nih Hot Wheels entusias. Ya udah lu kolektor Hot Wheels kan. Ya, hobi karena lah lu hobi gitu, aja gitu, lu suka. Jadi antusias sama aja lah kayak hobi lah ya, kayak jatuhnya betul, ya. Udah hobi gitu. Berarti lu hobi dalam berpakaian, berfashionable. Berfashion ya seperti itu. Fashionable apa sih? Fashionable sama fashion bedanya apa sih? Fashion able, gebuk able, pacar able gitu. Oh iya ya, bener juga ya. Cerebel. Enggak. Bukan saya. Ya Enggak. udah enggak boleh Ayo, lah. Ya, jangan. fashionable. Nggak boleh. Halo. Malu gue ini, mata gue bengkak coy. Apa jadi ganteng malah sekarang? Oh iya makasih ya.
Jangan gitu lah, Tem. Duh, itu jahat banget sih. Enggak tuh positive vibe banget kan. Tapi gila ya lu kayak fashion kayak gini tuh dari kapan emang, Tem? Kalau boleh tahu. Aduh, dari kapan? Kita pertama kali ketemu kapan sih? 2018, gue inget tuh. 2018. Gue liat lu 2018 udah kayak gini sih kayaknya. Kayak belum Enggak rebel ini ya. Iya, kayak dulu kayak masih pakai floral kayak iya, yang kayak kemeja gitu celana ya. tuh yang kayak ininya bolong gitu Iya, kan. iya, Bingung iya, kan, iya. orang punya celana dibolong-bolongin ngapain ya? Kayak rip jeans gitu ya. Iya, rip jeans ya namanya. Iya, iya. Mungkin 2019 kayak berarti ya. 19 baru start 2019. gitu ya. Itu juga karena gue waktu itu pertama kali banget kalau lihat feed Instagram gue. Oh iya, jangan lupa di follow Instagram Oh gue. iya, boleh ya. Nanti boleh ya, tolong ya ditulis ya namanya ya. Nah, gue pertama kali pakai itu gue cuma pakai crew neck itu tau gak? Jelasin, gue nggak tahu. Crew neck itu kayak sweater tapi nggak ada kupluknya. Oh, yang di leher. Iya. Begini kan? Iya betul yang kayak gitu. Iya. Oh. Crew neck itu terus gue pakai daleman kayak t-shirt lah ya. Cuma yang long line atau oversize. Oh, panjang. Jadi balapan sama si crew neck-nya sama sweaternya balapan gitu. Udah gitu bawahannya gue pakai rip jeans biasa sih sama sepatu gue lupa namanya apa sih. Ya hitam putih gitulah ya. Terus bisa cek sendiri juga gue. Iya. Dan ternyata pas gue post itu reaksinya bagus gitu. Jadi banyak yang baik yang komen positif gitu kayak wah asik nih, keren nih stylenya gitu. Dan gue baru pertama kali ngepost foto tersebut itu ternyata dapat respon yang positif seperti itu ya. Kok seneng gitu ya, asik gitu. Maksudnya terlepas dari komentar positif teman-teman, gue ngeliat bahwa apa yang gue pakai ini ternyata bisa diapresiasi gitu. Dan ternyata yang gue pakai ini karena itu yang gue mau, maksudnya keinginan gue, express diri gue aja gitu. Ternyata responnya positif. Nah dari situ sih ya udah berlanjut gue coba deh mix and match pakai yang lain gimana sih seperti itu. Berarti berawal dari yang fashion yang tadi ya? Iya itu pertama. Itu jadi berawal kayak lebih kayak iseng-iseng aja gitu iseng-iseng ya? Sih, ya karena kan gue nggak pernah foto yang whole body gitu ya, yang full kayak OTD gitu kan. Biasanya kan kalau foto kan close muka gitu kan. Iya. Lu yang kayak lebih yang mencoba untuk full body gitu ya? Iya, baru pertama kali di situ. Itu sih pertama kalinya. Jadi setelah dapat komentar positif, terus kayak dapat support dari teman-teman lu, jadi akhirnya lu kayak ya udahlah gue cobalah terjun ke dalam hal itu dan lu semakin banyak yang komentar yang lebih baik gitu ya. Jadi lu anggap itu menjadi passion. Ya menganggap hal itu menjadi hal yang positif gitu ya, dari maksudnya hal yang lu suka ternyata dapat respon positif dari orang gitu kan, bikin lu semangat pasti. Iya. Itu sih. Berarti sekarang lu lebih ke orang yang fashion banget ya? Enggak banget sih. Kayak fashion aja, cuma sekarang tuh gue lebih kayak pengen bukan mengedukasi ya, menginformasikan ke teman-teman kali ya, bahwa kayak misalnya untuk berfashion ini nggak harus yang mahal loh gitu. Kayak misalnya apapun kalau yang ada di wardrobe lu bisa lu pakai, tinggal lu mix and match-nya aja. Cuma kan biasanya kan kalau orang-orang kan sukanya kan monokrom ya, nyari yang warna aman. Hitam, putih, abu-abu gitu kan. Terus pakai kalau beli jaket, beli hoodie, hitam lagi gitu kan. Nah, ya gua kalau lihat fits gue itu kadang warna-warni, kali ini aja gue pakai full black karena kita janjian kan sebenarnya gitu kan. Hitam-hitam aja hari ini gitu. Nah, gue mau menginfluence teman-teman bahwa warna-warna yang Mejuku Hibiniu itu seru juga loh buat dipakai. Gue pernah loh. Gitu. Gue pernah pakai fashion gitu. Ini warnanya kayak Yupi. Yupi pink dong, Yupi enggak. Yupi itu ya kayak Mejuku Hibiniu juga. Oh, yang cacing. Iya, celana gue merah, terus sepatunya hijau, kaos kakinya dipanjangin lah, pakai alpukat gitu. Iya. Haternya banyak. Gak bisa. Gue menanggapi ini sih banyak sih, kayak teman-teman nanya, ya mungkin itu lu aja kali yang bisa kayak gitu. Kalau gue mah pasti diketawain gitu kan, gue nggak cocok gitu. Kalau buat gue sih sebenarnya mungkin ada rumus kecilnya kali ya dalam berfashion. Coba boleh tahu gimana tuh? Rumus itu kalau mau coba warna lain, itu warna yang kita pakai itu ada temennya kalau bisa. Contoh, misal lu pakai baju warna merah gitu ya, celana lu hitam. Nah, kalau bisa sepatunya warna merah juga gitu. Atau lu pakai topi
ada warna merah dan hitamnya. Intinya itu ada kombinasi di antara dua warna tersebut. Ada temennya lah. Iya. Gitu. Atau mau rumus hamburger, atasnya misal hijau, bawahnya sepatunya hijau juga. Terus atas baju dan celana hitam itu oke. Kayak gitu sih. Kalau gua ya, dua kombinasi warna ya, dua gitu ya. Itu untuk nyari yang aman. Cuma kan namanya fashion kan itu fashion has no rules kan. Jadi ya terserah gue mau pakai apa gitu kan. Iya. Cuma kan hal itu kan balik ke diri kita sendiri. Sepede apa lu gitu kan. Kalau gue sih emang udah di tahap itu. Ketika gue pakai apapun yang nyeleneh gitu ya. Kayak gue ngeliat sekarang gue ini nyeleneh banget kan. Kayak ini jepitan kertas kok di sini gitu kan. Iya sih, gue nggak ngerti sih maksudnya itu kayak gimana kan? gitu. Iya masih nggak tahu. Gue sepanjang perjalanan ke sini pun baik yang ngeliatin gue kayak gitu. Kata dia abang-abang ojol nanya, keren bang, kayak gitu kan. Oh iya, sampai segitunya. Sampai segitunya. Gila, gue ketemu lu juga kayak gitu. Gila, tem lu keren banget ya gue kayak gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak terlepas lu nya aja. Kalau gue sih udah di tahap yang kayak bodo amat ya. Jadi kayak gue ngerasa ya udah nih hidup gue gitu. Ini kesukaan gue bakal pakai apapun yang gue mau. Kayak gue nggak peduli sama pikiran lu gitu. Lu mau punya opini, lu jelek tem, lu nggak cocok. Terus gue bilang, oh ya udah, itu opini lu gitu. Kalau buat gue sih, ya gue nggak terima opini lu, tapi ya udah gitu. Tapi ya kalau gue sendiri ya tem, gue tuh kayak lebih sering mendengarkan opini orang, tau gak sih? Kayak gue nggak merasa diri gue tuh belum belum keren gitu loh. Kayak contohnya ya, gue kayak misalnya apa ya, simpelnya lah, bukan ke fashion, lebih ke rambut aja lah, kayak mau pakai wax aja ya. Gue tuh kayak ngerasa nggak pede gitu loh. Kayak bahkan ada orang lain yang bilang, lu sebenarnya keren gitu loh, tapi kenapa guanya sendiri tuh nggak pede kan? Itu gimana cara bikin diri lu tuh kayak pede banget tuh gimana sih? Kalau pertanyaan yang kayak gini sih, gue belum bisa ngasih tau ke orang-orang seperti apa. Cuma ini gue baru mengaplikasikannya ke diri gue aja ya. Jadi ya lu harus bisa menerima diri lu dulu sih. Kayak misalnya segala kekurangan lu gitu ya. Kayak misalkan gue kurus banget atau kayak muka gue nggak cakep-cakep amat gitu ya. Lu bisa nerima itu dulu. Lu bisa berdamai sama diri lu sendiri dulu sih. Itu pertama. Terus kedua, lu harus berhenti buat dengerin kata-kata orang yang apalagi yang nggak membangun ya. Yang dia ini cuma syirik sama lu gitu kan. Syirik. Iya, dia nggak suka, maksudnya kayak orang-orang ini yang kebanyakan normis ini, dia ini sebagai teman mungkin dia suka ketika melihat kita sukses. Tapi kebanyakan dari mereka juga itu mereka nggak suka kalau lu sukses melebihi dia gitu. Gitu orang tuh banyak yang banyak yang nggak suka dilebihi seperti itu gitu. Jadi ketika lu stand out dengan hal yang berbeda dan dia nggak bisa, dia belum cukup pede, lu udah pede, dia bakal ngata-ngatain lu gitu. Supaya bikin lu supaya jadi mental breakdown gitu kan. Supaya lu nggak pede lagi gitu. Iya, karena kayak gitu gue sering kayak denger apa aja yang kayak sering ngejatoin gue atau gimana kan. Kayak gampang terpengaruh gitu sama omongan mereka. Bener sih, kayak gue sering ngaca deh. kayak gue harusnya seganteng ini, gue harusnya seganteng ini. Iya, lu lebih ganteng pede aja. Bener sih. Gue ganteng, gue keren gitu kan. Apapun yang lu pakai, gue keren pokoknya. Gitu. Orang mau ngomong apa, bodo amat gitu. Dia nggak ngasih makanan lu kok. Iya, gitu kan. Kalau emang dia temen lu, dia usah ngedukung lu. Iya. Gitu. Kalau orang nggak kenal emang biasanya ngejatoin. Iya. Karena mereka sirik. Sirik. Gitu kan. Aduh. Ya, Oke. Apalagi yang mau dibahas? Ada berapa menit lagi kalau boleh tahu? 2 menit. Hah? Sisa 2 menit? 2 menit. Kita harus bikin part 2. Let's go. Oke, ntar. Ini gue ada pertanyaan terakhir sih. Iya. Tapi ini sorry nih Tem, karena lu kan orang yang jarang main Aoyoden. Iya. Gue lebih ngomongin soal kayak sosial hidup lu gitu, Iya, sosial life lu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kayak ntar jatuhin tadi kiranya gue ini lagi sirik. Enggak dong. Enggak. Saya teman lu lebih banyak Tem daripada gue nih. Enggak gitu juga. Gue juga masih nyari teman kok. Iya. Gitu. Kita aja juga udah bertahun-tahun masih berteman ya, masih gila. teman kan. Emang si Temi keren sih. Oke, pertanyaan terakhir. Gini, tadi kan lu bilang tuh lu jarang main Aoyoden. Iya. Dan lu punya klub tuh kan karena lu udah keluar dari yang tadi klub apa Magna Minty Iya, ya. Magna Minty. Yang udah nggak boleh bebas double club, sekarang kan klub lu ada banyak dong berarti. 2 itu sih yang sekarang SLC sama Futurism. Surik. Enggak. Emang Jadi kan Futur itu kan. tapi kan kayak ada lah ya kayak beberapa part yang kayak misalnya lu kan pemain ini ya Ayo Dance Mobile kalau nggak salah ya. Ya mobile juga main gua. Iya, jadi kan kayak
lu punyalah beberapa klub-klub ini nih. Terus kan lu itu kan tertarik kalau berbaur sama orang-orang baru. Iya, iya. Jadi lu tertarik juga untuk ikut get eventnya dari klub mereka kan. Gue tertarik gitu. Nah, lu dengan punya klub sebanyak itu, terus lu sering ikut gathering itu menurut lu itu kayak sebagai hal masalah gak sih? Kayak karena kan rumah lu kan jauh juga gitu loh. Iya, iya. Kayak lu kok bisa niat banget gitu bisa ngikut get sejauh-jauh itu gitu. Oke. Sebelumnya kan klub gue ada apa sih, Excelsis sekarang sama Futur. Betul. Pelatih juga ada kan gue, Dignity sama GVO, Good Vibes Only. Nah, di mobil juga ada sih. Nah, kalau pertanyaannya lu nggak capek gitu kan? Karena tapi kan gue balik lagi di awal, gue nyari teman gitu ya. Ya jadi lu harus effort sih gitu. Cuma kalau ditanya, ini memberatkan lu nggak sih? Enggak gitu. Ini gue seneng gitu. Gue ketemu teman baru, apalagi kan gue agak mencolok mungkin ya kalau kayak gini ya. Gue bener-bener sangat seneng gitu ya. Ketika gue lagi jalan misalnya, entah itu ke mall atau kemana, seorang ngeliatin gue gitu kan, ngeliatin gue gitu. Entah dalam pikiran nih orang kok aneh banget, nih orang kok ribet banget, apa nggak panas gitu ya. Gue nggak peduli, yang penting lu ngeliatin gue, berarti gue udah mencuri perhatian lu gitu. Oh iya. Apalagi kalau teman-teman orang-orang baru ngeliat gue seperti itu, gue seneng sih. Iya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan kayak yang mempertanyakan masalah fashion kayak gitu ya, gue seneng untuk menceritakan ke mereka gitu. Dan sebagian besar kalau ketemu teman sebagai teman yang baru, mereka pasti kalau mau mengomentari fashion lu pasti yang hal yang positif lah, udah pasti lah, karena kan udah sebagai teman gitu loh. Nggak ada kan yang kayak lu baru kenalan, fashion lu jelek banget, nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak bisa bilang nggak ada juga loh. Oh iya emang? Mungkin jelek banget nggak mungkin ngomong gitu ya, cuma mungkin nyindir kali ya kayak gitu. Karena kan kita kan kalau misalkan kayak gue join di suatu komunitas atau klub kan nggak semuanya gue kenal satu persatu. Ada juga yang gue baru kenal langsung di tempat di situ kan. Dan mungkin yang mereka tanyakan itu juga mungkin ya dia pertanyaannya nggak mikir perasaan orang lain. Misal ya, kebetulan gue udah kebal gitu tanya-tanya yang kayak gitu. Jadi ada aja kayak, lu repot banget sih kayak gini, kayak lu rebel banget, lu nggak panas apa kayak gitu kan. Ada aja pertanyaan kayak gitu. Ada ya? Ada aja. Tapi lu udah cuek aja lah ya, kayak udah kebal banget ya digituin ya. Ya gue kasih tahu yang sejujurnya aja gitu kan. Kayak gitu sih kalau gue. Oke. Berarti emang udah gak ada masalah. Makanya enaknya lu kayaknya mau nyari teman tuh gampang banget. Terus kayak gini loh, lu setiap get gitu. Lu inget gak sih? Dulu kan kita kan satu klub. Iya. Yang namanya Wiren ya. Iya, Wiren. Itu kan dulu kan lu udah masih di Bogor. Sekarang juga. Iya, oh iya lu sekarang masih di Bogor masih. Ya? Gila. Lu juga mau ketemu gue aja butuh effort juga ya? Butuh effort juga. Karena demi teman gue, datang gue sini. Karena Temi, begini gue juga. Nah, yang gue pengen tanya tadi apa ya tadi? Oh, Wiren ya? Iya, Wiren. Kan lu dulu kayak orang Bogor, terus dulu itu lu di Wiren itu punya jabatan atau orang member biasa atau gimana? Gue member biasa. Nah, tapi gue denger dulu ada Wiren ini buat get, lu yang buat loh. Iya. Kok bisa? Iya. Kayak itu sih teman kita tuh si nama panggilannya siapa ya? Daniel nama panggilannya siapa sih? Bar. Si Bar. Bar Kenapa ya? Bar gitu? Gue masih nggak tahu sekarang. Oh, mau gue kasih tau gak? Boleh. Katanya tuh dia tuh namanya dari Daniel diganti ke Bar. Karena dulu tuh dia kerja di sebagai barista. Jadi Bar panggilannya di situ. Iya. Bego. Gue juga bingung sama dia. Oke, tadi kita panggil kita panggil Bar aja ya. Si Bar. Mungkin Bar kan waktu itu ketuanya. Cuma pas kita udah ketemu, mungkin dia agak malu-malu gitu kan. Terus gue ngeliat dia agak waktu itu satu-satunya klub yang gue punya tuh bareng dia gitu. Jadi masalah get dan lain-lain gue sering ngobrol sama dia gitu. Dan dia bilang ya udah kalau misalnya udah masukan kasih tau aja ke anak-anak gitu. Jadi ya udah daripada gue nunggu yang lain lama gitu ya, gue yang penting udah minta izin nih sama ketuanya. Ya udah gue langsung aja inisiatif ngadain, ayo gathering yuk, ngumpul yuk gitu. Malah beberapa gathering yang di Wiren itu kayak gue yang susun gitu loh, kayak orang-orangnya, tempatnya. Iya, gue juga ngeliatnya gue booking juga. Sistematis banget nih orang gitu kan. Gile. Yang penting bisa kumpul kita gitu. Berarti lu nggak ada kendala ya kalau kayak kalau lu soal ketemu orang baru kayak lu excited banget gue ya seneng sih ketemu orang baru. Gila ketemu sih. orang-orang aneh dari Ayo Dance gitu ya. Seneng gue karena lu nggak nyindir gue kan? Enggak. Gue aneh loh. Mungkin lu dari ada kadar 1 sampai 10 lu masih tahap aman iya, gitu okay kan. lah. Karena yang sangat absurd sekali itu ada. Banyak gitu kan. Malah kita seneng ketemu orang-orang yang kayak alien gitu. Gue juga kadang menarik sih kalau ketemu orang-orang baru yang kayak rada-rada alien karena tuh
kalau kita korek-korek ya, ceritanya unik. Kok gue jadi kayak ikut ke lu, Tem? Ya seru aja. Jadi mungkin menurut kita selama ini temenan-temenan yang orangnya normal gitu ya. Ketemu orang yang aneh kan, Iya. seru Maksudnya gitu. iya kayak Bukan pengen dibully ya. iya bukan dibully, gitu. enggak. Kita kayak lebih kayak ya nanya live-nya tuh kayak gimana live, Iya. ya kayak gitulah kurang lebih. Ngelihat dari apa sudut pandang dia seperti apa sih, kayak gitu sih. Iya, kayak nyari-nyari saran atau gimana lah gitu-gitu kan Iya. biasa. Iya. Oke. Berarti cukup sih ya, waktunya udah habis ya? Nggak kerasa banget sih. Gila ya, Tem. Ini belum masih baik sih yang harus diomongin sih. Masih. Gue sih pengen korek-korek tentang couple lu, boleh gak Boleh, kapan-kapan? boleh aja. Boleh ya. Kalau bisa ajak deh, next ya, boleh ya? Nanti gue tanya dulu sama dia. Iya. Semoga kita bisa bikin yang part kedua ya. Iya, Dan semoga tidak ada kendala gitu-gitu ya. Aman lah ya harusnya. Aman, Tem. Ya, oke, thank you banget, Tem. Sehat-sehat ya, Tem ya. Thank you, bro. Gila. Sehat juga lah. Stay be like K-pop. Enggak, Boy. gitu, stay cool. Oh, stay cool. Oh, iya, gue kepanjangan aja. Sorry. Gue sirik. Oke, bye. Thank you, Tem. Oke, thank you. Bye-bye.